puertas. ¡Corre! ¡Oh my God! Serangan drone Iran menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa serta fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Iran mengklaim serangan ini berdampak langsung pada kemampuan pertahanan udara Israel, termasuk sistem pencegat rudal dan drone. Tentara Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah target strategis milik Israel termasuk pusat peperangan elektronik dan radar di Haifa. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut fasilitas yang menjadi sasaran merupakan bagian dari kelompok kedirgantaraan Israel termasuk pusat teknologi milik Elta yang dikenal sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan elektronik Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim telah menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara Ben Gurion yang disebut salah satu pusat logistik penting bagi operasi udara Israel. Menurut Iran, Elta merupakan industri pertahanan yang memproduksi berbagai sistem canggih, mulai dari radar susunan bertahap, sistem peringatan dini, hingga teknologi pemantauan satelit. Iran menilai serangan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan Israel dalam mendeteksi dan mencegah serangan rudal maupun drone. Iran juga menyatakan gangguan terhadap fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion dapat mempengaruhi operasional penerbangan militer Israel, khususnya dalam mendukung operasi udara di kawasan. Selain itu, Iran menembak jatuh drone dan merusak jet F-16 milik Amerika Serikat dalam operasi terbaru mereka. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat dan merusak jet tempur F-16. Serangan dilakukan unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran menggunakan sistem rudal jarak menengah, jarak jauh, serta drone serang. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Rudal Garda Revolusi Iran juga menghantam sebuah jet tempur F-16 Amerika Serikat di wilayah selatan Iran sehingga mengalami kerusakan berat. Iran memperingatkan Amerika Serikat jika penargetan terhadap fasilitas industri Iran kembali terjadi, akan ada potensi eskalasi yang lebih lanjut. Fasilitas logistik penting Israel di dekat Beersheba menjadi sasaran serangan udara Iran. Rudal Iran menghantam pusat penyimpanan bahan kimia, memicu kebakaran hebat yang menyelimuti area tersebut. Langit di sekitar wilayah Beersheba berubah gelap setelah serangan rudal Iran menghantam sebuah gudang penyimpanan bahan kimia strategis. Ledakan besar tersebut memicu kebakaran hebat yang hingga kini masih terus coba dipadamkan oleh tim tanggap darurat setempat. Lokasi yang menjadi target serangan merupakan titik vital bagi distribusi bahan kimia, sehingga kerusakan berdampak signifikan pada operasional industri dan logistik di area sekitar. Otoritas terkait masih menyelidiki tingkat kerusakan serta potensi bahaya lingkungan akibat kebocoran material kimia yang terbakar. Otoritas pertahanan setempat melaporkan rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan dan langsung mengenai area pergudangan. Sementara itu, warga di sekitar lokasi diminta tetap waspada seiring upaya isolasi area terdampak guna mencegah meluasnya dampak dari asap beracun dan sisa-sisa ledakan. IDF merilis video pesawat angkatan udara Israel dan pesawat
KC-135AS berpartisipasi dalam pengisian bahan bakar di udara bersama selama misi yang menyerang Iran. Waktu dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Video menunjukkan sebuah port yang dapat diperpanjang yang dikenal sebagai boom menempel pada pesawat penerima untuk menyalurkan bahan bakar. Sebelumnya dalam konflik tersebut, sebuah pesawat pengisian bahan bakar Amerika Serikat jatuh di Irak dan menewaskan 6 orang di dalamnya. Militer Iran menyerang aset Amerika Serikat yang berada di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Serangan mengakibatkan kerusakan fatal pada sejumlah pesawat pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat. Serangan rudal Iran yang menyasar sejumlah pesawat milik Amerika Serikat pada Jumat waktu Arab Saudi. Sedikitnya 12 tentara Amerika terluka akibat serangan rudal Iran, sementara 2 lainnya dalam kondisi kritis. Pihak militer Amerika Serikat mengatakan sejumlah personel yang terluka berada di dalam sebuah bangunan yang terkena serangan. Pangkalan udara Pangeran Sultan yang berada di Saudi Arabia diketahui sudah 2 kali diserang oleh Iran. Serangan Amerika Israel tak hanya menyasar ibu kota Iran, Teheran. Serangan juga menyerang pusat religi, kota Qum, menewaskan sedikitnya 6 orang. Serangan Amerika Israel menghantam permukiman yang menghancurkan bangunan. Laporan kantor berita Iran, Tasnim News, jumlah korban luka belum diketahui dan masih didata. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan pencarian terhadap penyintas yang mungkin masih terjebak di reruntuhan bangunan. Serangan Amerika Israel dilancarkan hampir bersamaan, menargetkan 7 kota termasuk Teheran dan Qum. Amerika dan Israel menyerang permukiman warga di Teheran. Serangan udara terjadi dini hari, sejumlah warga dilaporkan tewas. Amerika dan Israel melancarkan serangan udara ke permukiman warga di Teheran, Iran. Serangan mengerikan terjadi pada pukul 4 pagi saat warga Teheran masih terlelap panik mendengar ledakan. Kondisi mengerikan terlihat pasca serangan. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat berusaha mencari dan mengevakuasi korban di antara puing bangunan. Media lokal melaporkan sebuah lingkungan perumahan di Jalan Rajai Teheran terkena serangan dengan sejumlah orang tewas. 4 صبح بود با صدای انفجار بلند شدیم دود همه جا رو گرفت اومدیم دیدیم تمام خونه اومده پایین ماشین من داغون شد نصف خونه‌مون اصلا داغون شده دیگه همین دیگه اعصابم هی دارن آوار رو جابجا می‌کنن بنده خدا چقدر آدم جنازه داره بردن داخل خونه وسایل بین رفته درها و پنجره همه کنده شده اینجا همسایه‌ها که می‌بینید خونه همه تخریب شده برادر آتش‌نشانی هم که دیشب دارن زحمت می‌کشن هلال احمر نیروی انتظامی داخل کاری که آمریکای معلول این کار انجام داده خونه ما هم کف بین رفته. Pekan ini Amerika mengklaim negosiasi telah dimulai namun Iran membantah. Amerika mengeluarkan 12 poin usulan sementara Iran meminta 5 syarat di mana syarat keduanya tidak bertemu. Pemirsa, penduduk Pulau Hormuz, Iran membentuk rantai manusia dengan bergandengan tangan. Aksi ini merupakan bentuk relawan atau perlawanan atas ancaman serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas pembangkit listrik Iran. Sambil membentuk rantai manusia, warga Pulau Hormuz meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel Jumat lalu. Aksi ini berlangsung di tengah laporan tentang kehadiran pasukan Amerika Serikat di wilayah Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran. Namun Trump menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran hingga 6 April.
Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Sementara itu lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan ribuan marinir dan personel angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Diketahui pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat ini menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu di sisi lain, Teheran menegaskan kesiapannya menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta pejuang Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan oleh AS. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu juga terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru. Juru bicara militer Iran mengeluarkan peringatan sangat mengerikan bagi pasukan Amerika Serikat yang tengah bersiap melakukan operasi darat. Iran menegaskan setiap jengkal tanah dan laut akan menjadi kuburan bagi pasukan asing. Juru bicara militer Iran menegaskan tentara Amerika Serikat hanya akan menjadi makanan hiu jika nekat melakukan serangan darat. Dengan nada bicara yang lugas dan mengancam, pihak militer Iran memperingatkan armada laut dan pasukan infanteri Amerika telah dalam posisi siaga penuh untuk mengatasi setiap upaya intervensi asing di wilayah kedaulatan mereka. Ancaman ini muncul di tengah kabar mengenai mobilisasi besar-besaran pasukan Amerika Serikat yang memicu kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka. Iran menuding kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan tersebut hanya memperkeruh suasana dan memancing konfrontasi yang tidak perlu. Suara kemarahan warga pecah di jalanan Los Angeles. Ribuan orang bergabung dalam aksi nasional bertajuk No King Rally untuk menggugat prioritas pemerintah Amerika Serikat. Di tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit, mereka mempertanyakan mengapa miliaran dolar mengalir deras untuk mesin perang, sementara warga miskin di dalam negeri seolah dilupakan. Spanduk bertuliskan uang untuk perang bukan untuk rakyat miskin menjadi pemandangan mencolok di tengah kerumunan massa yang memadati pusat kota Los Angeles. Para demonstran menyuarakan ironi pahit yang mereka rasakan sehari-hari saat harga kebutuhan pokok dan hunian melambung tinggi. Anggaran negara justru dialokasikan secara besar-besaran untuk pendanaan konflik di luar negeri. Aksi ini bukan sekedar protes biasa, melainkan sebuah tuntutan agar pemerintah berhenti bersikap seperti raja yang haus kekuasaan dan mulai memperhatikan perut rakyatnya sendiri yang kian sulit terisi. Sentimen ketidakadilan ini semakin menguat seiring dengan partisipasi berbagai elemen masyarakat yang merasa hak-hak dasarnya terabaikan. Mereka mendesak adanya pengalihan anggaran militer menjadi dana bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau. Pemirsa, mayoritas warga Amerika Serikat menilai kebijakan militernya terhadap Iran sudah berlebihan. Survei terbaru menunjukkan penolakan luas baik terhadap
pengerahan pasukan, eskalasi serangan hingga dampak ekonominya. Sebanyak 62% atau 6 dari 10 warga Amerika Serikat menolak pengerahan pasukan darat ke Iran. Kemudian 59% menilai serangan militer Amerika Serikat sudah melampaui batas. %48 warga Amerika Serikat menolak pendanaan untuk militer Israel. Sementara itu, 45% sangat khawatir terhadap kenaikan harga bahan bakar di tengah konflik. Pemirsa, kita akan menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengikuti proses restoratif justice kasus ijazah Jokowi dengan tersangka Rismon Sianipar. Saya mau nyampaikan ya, hari ini saya juga bawa surat. Saya mau nyerahkan nanti kepada Dirkrim untuk RT, untuk ketua RT, ya saya minta ini ditahan nanti setelah P21. Ya, saya minta ditahan. Roti pun boleh lah, RT pun boleh, roti pun boleh. Ya, roti. Ya, kepada Roy dan Tifa. Saya minta ini untuk kedua orang ini moralnya udah nggak ada ini. Ya, barang asli dibilang palsu. Ditunjukkan kemarin di gelar perkara khusus, asli habis keluar bilang palsu. Kan bingung saya. Jadi semua nanti, ya kan, yang ada melekat pada Pak Jokowi dan keluarga dibilang palsu. Nah, ini berbahaya nih buat negara kita. Jadi saya minta kepada kepolisian segera tahan RT. Oke, kemudian saya minta kepada kejaksaan nanti ya ketika dilimpahkan berkas perkara, saya minta tolong digali. Ya, saya minta Pak Kejati tolong gali terkait dengan aliran dana. Ya. Aliran dana yang pernah disumbangkan kepada Roy, ya kan, untuk melaksanakan kegiatan ini, ya, kegiatan fitnah ini. Ya, jadi saya minta untuk dikejar tindak pidana pencucian uangnya. Itu jelas-jelas apabila ada pembiayaan terhadap suatu peristiwa pidana, berarti yang membiayai itu melakukan tindak pidana juga. Ya. Dengan dugaan pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi saya minta itu tolong ditelusuri sampai ke ujung. Jadi saya minta Bu Jaksa, Pak Jaksa yang nanti menjadi jaksa analisa atau yang menganalisis berkas perkara, saya minta untuk lebih tegas lagi menempatkan pasal TPPU terhadap siapa-siapa saja yang menyandang dana kepada Roy. Nah, jadi jelas ya, Bang Rismon sudah menjelaskan secara singkat ya, bahwa ada pendana. Ada. Jadi teman-teman wartawan, kita harus tahu ya, untuk masyarakat luas juga kita harus memberikan pemahaman yang benar. Ya kan, bahwa ijazah Pak Jokowi nggak pernah palsu. Asli, 5 kali kok dilegalisir. 5 kali dari Solo, dari Jakarta, Presiden. Ya 5 kali total. Jadi nggak ada palsunya. Yang ada palsunya gigi si Roy yang palsu. Yang nggak ada itu palsunya. Ya, jadi saya minta untuk segera ditahan yang namanya Roy dan Tifa. Atau Roti. Ya, atau Roti nih ya. Segera ditahan. Ya. Kau Roy, kau akui sebaiknya siapa-siapa saja yang menyandang dana kepadamu, yang kemudian kamu merupakan otak pelaku grand design dalam perkara ini. Saya minta kau segera mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, saya minta kejaksaan untuk menuntut maksimal. Demikian dari saya. Tambahan dari rekan saya. Ya, saya mengingatkan untuk para elemen bangsa juga, para aktor-aktor, figur-figur yang diajak masuk ke dalam seolah-olah ini ada penelitian dengan metodologi yang bermacam-macam dan lain-lain. Saya mengingatkan juga teman-teman atau para elit yang menjadi saksi ahli, kemudian dia menjadi membela, termasuk Din Samsudin dan lain sebagainya. Jangan sampai malu, ya. Ini sebentar lagi ada pengacara malu nih. Dari pakar menjadi pengacara nih. Ini akan malu nih di pengadilan. Kenapa saya bilang malu? Karena tidak akan mungkin bisa sesuatu yang asli disampaikan palsu. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Sehingga ini akan membuat beberapa tokoh yang berkiblat ke sana ini akan malu ini. Selain malu,
bisa juga terseret ke dalam tindak pidana turut melakukan, ya. Terus yang kedua, ya kalau kecuali ahli ya. Nah, cuman kalau ahli ini kan jadi malu kita sebenarnya, ya kan. Nah, kalau berbicara ahli, Anda bisa bertanya kepada advokat. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang mengetahui keahlian seorang, penelitian seseorang itu adalah advokat. Karena advokat adalah user, pengguna para ahli. Kami kalau sidang, kami memang akan mengambil beberapa ahli. Dan ahli-ahli kami tentunya harus basicnya betul-betul ahli. Sehingga bukan ahli-ahlian. Ahli yang benar-benar ahli supaya apa? Supaya tidak dikesampingkan di pengadilan ketika kita ajukan nanti. Sehingga yang mengetahui keahlian itu adalah advokat. Para advokat ini sangat mengerti yang mana ahli, yang mana ahli-ahlian, yang mana ahli-ahli. Ya, kita paham betul lah ya. Karena kenapa kami bersidang itu kita nggak mau keahlian ahli yang kita sampaikan di peradilan nanti dikesampingkan. Ini menjadi barometer untuk memenangkan kasus. Sehingga yang paling memahami ahli itu adalah advokat. Sementara dari Pradi Bersatu, dari beberapa pengacara kami yang baik itu yang pengalaman, memiliki jam terbang yang luar biasa, itu nggak pernah tuh pakai Roy Suryo, nggak pernah tuh, nggak pernah. Sebagai ahli yang benar-benar ahli dalam telematika nggak pernah tuh. Sementara kasus-kasus ITE dan lain sebagainya, itu teman-teman juga di seluruh Indonesia banyak menggunakan ahli gitu loh. Tapi nggak pernah tuh merekomendasikan bahwa oh pakai Roy Suryo. Takutnya kalah bos, takutnya kalah, malu bos. Kalau kalah kan malu, pengacaranya malu. Berarti dia nggak siap peran dan tidak bisa berstrategi di dalam upaya-upaya hukum. Begitu kira-kira. Ya. Ya, kita harus berbicara dengan komprehensif dengan penyidik. Apa sih? Kita lihat dulu. Nah, ini bukan bargaining position untuk kemudian saudara Rismon untuk segera mengungkap dan lain-lain, tidak. Tetapi apapun menyerupakan kesepakatan penegakan hukum adalah murni penegakan hukum sebagai presiden yang baik untuk bangsa dan negara, para pemuda utamanya, ya. Kita jangan mau melihat mencontoh presiden buruk untuk bangsa ini, bagaimana bangsa ini ke depan. Untuk membangun bangsa ini baik secara politik, kenegaraan maupun sebagai warga negara yang baik. Poin apa Bang yang membuat Amang yang juga untuk kerjanya Rismon diterima di tahun 9 Pak Jokowi? Ya, jadi RG-nya gini, poinnya adalah Rismon harus ikut. Rismon harus ikut turut ambil bagian mengungkap siapa dalang di balik jasa palsu, termasuk pendanaan tadi yang disebutkan Pak Lecu, bahwa pendanaan satu tindak pidana itu bisa dikenakan TPPU. Sehingga ini harus diusut tuntas. Saya meminta saudara Rismon untuk untuk mengungkap ini. Dan ingat, penyidik masih berhak melakukan, ini inti, penyidik masih berhak melakukan sebelum melakukan SP3 terhadap kesepakatan ini, dia masih bisa memeriksa Rismon untuk terakhir kalinya dan menyebutkan di beberapa poin pertanyaan nanti saudara Rismon untuk mengungkap siapa keterlibatan dan orangnya gitu loh, termasuk Caplin nih ya. Sekali ngomong kita sebagai orang Timur, kalau kita orang Timur nih ya, kalau kita orang Timur, sekali kita ngomong apa yang kita omongkan kita harus lakukan. Dan ingat, kalau Anda benar ijazahnya palsu kok nggak diungkap? Ungkap dong, berani dong ngomong palsu deh. Gua tantangin yang ngomong palsu deh. Gitu loh, kalau Anda betul-betul hebat, ya kan? Pastiin dong. Jangan cuma bersembunyi behind the screen, itu yang nggak fair menurut saya dan bukan presiden baik untuk membangun bangsa ini kepada pemuda-pemuda seperti kita ini. Udahlah, akan banyak yang malu kali ini. Oke, ini ada Pak Andi. Ya, Pak Andi ada tambahan Pak Andi silakan. Iya, pada dasarnya semua relawan Pak Jokowi itu tegak lurus dengan Pak Jokowi. RJ ini sudah diterima oleh Pak Jokowi dan berproses untuk mendapatkan SP3. Artinya ini kami semuanya itu kompak ya. Dalam satu komando bahwasanya kita mendukung itu RJ dengan berdasarkan dari bagaimana ya kalau kita melihat bahwasanya Pak Jokowi ya yang sebagai korban dan juga kita melihat bagaimana dia sebagai sosok negarawan ya yang sudah di-downgrade sedemikian rupa dan juga keluarganya dan kami semua ya sebagai relawan pun artinya mendukung penuh untuk itu bahwa pintu maaf itu diberikan yang seluas-luasnya kepada saudara Rismon itu.
Yang jelas kalau saya lihat dari 3 ini, Rismond adalah the key player-nya, ya. Yang 2 ini adalah pelengkap penderita sebetulnya. Dari semua permainan-permainan yang dikatakan oleh mereka itu, ya, padahal itu bukan suatu permainan, ini adalah suatu kenyataan bahwasanya ini banyak sekali pelanggaran hukum di sini gitu loh. Kalau kita lihat dari konferensi pers ke mereka kemarin, mereka ini kembali nol lagi istilahnya ya. Jadi dia menyusun lagi rangkaian-rangkaian usaha-usaha ataupun upaya-upaya hukum lagi. Ini kembali dari nol lagi. Ya, ketika dikatakan oleh MK itu ditolak, dia mulai melakukan itu lagi. Kemudian membuat lagi CLS, membuat lagi KIP ya, dan sebagainya untuk itu. Ya, tapi kita tetap fokus untuk mengawal itu dan kita berharap bahwasannya P21 ini dalam bulan ini akan dituntaskan. Memang saat ini adalah penambahan BAP. Ya, dari Peradi Bersatu penambahan BAP dan juga teman-teman yang lain saksi pelapor ada penambahan BAP. Tapi pada intinya apapun yang dikatakan plot twist yang dibuat oleh mereka akhir-akhir ini ya, ini sudah menggambarkan bahwa mereka ini ada suatu kepanikan dalam diri mereka untuk itu. Ya. Karena biar bagaimanapun ketika kita tantang untuk pra-peradilan, mereka tidak mau untuk itu dan PH-nya juga ingin menghindari proses yang namanya pengadilan dengan segala upaya dan cara. Dan itu sudah diungkapkan ya oleh PH mereka, koordinator PH mereka untuk itu. Nah, inilah gambaran intinya bahwasanya yang dikatakan penakut adalah mereka, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi siap untuk itu, ya. Kalau mereka kesempatan ada buat RJ, terus mereka tidak mau, itu malah kita bersyukur sebagai relawan. Artinya konflik di dalam kita itu sudah tidak ada lagi. Kalau kita bicara yang dikatakan RJ itu, memang RJ itu kan adalah hak konstitusi dari mereka. Yang dikatakan Bang Ade kan yang bisa menerima menolak itu juga adalah dari saksi pelapor dan dari penyidik, ya, bukan mereka gitu loh. Nah, inilah gambarannya bahwasanya kita semua siap untuk itu apapun yang terjadi ya. Yang kita berharap, teman-teman juga kita berharap bahwasanya P21 itu akan terwujud dalam bulan ini sehingga bulan Mei seterusnya bisa masuk di pengadilan. Demikian, terima kasih. Oke. Ya. Tidak kemudian ditutup langsung dengan RJ yang lain, Bang. Yang mana? Yang siapa punya? Tersangka lain untuk menggunakan RJ udah Tutup, saya kubur. Bukan lagi tutup, saya kubur. Jadi saya tambahkan dulu ya, untuk RJ ya, biar RJ begini. Kita aja membuka, mereka belum plot twist untuk RJ itu. Seolah-olah yang mengusulkan meminta RJ itu adalah Pak Jokowi. Ini kan sesuatu hal yang aneh bin ajaib untuk kita untuk itu. Mereka ini adalah yang dikatakan pakar hukum, tapi tidak bisa bagaimana mengimplementasikan fakta hukum itu dan menginfokan kepada kliennya. Karena memang di sini kalau saya lihat mereka juga takut kehilangan panggung. Ya, catatan saya begitu. Kalau mereka benar the real penasihat hukum, dia akan infokan kepada kliennya, lu mau bebas atau mau terus. Karena keyakinan kita, mereka tidak punya barang bukti yang untuk bisa dipertaruhkan nanti di pengadilan untuk itu. Oke. Lanjut. Ya. Bisa? Apalagi? Apalagi? Ada lagi pertanyaan? Cukup. Tunggu. Ya, satu lagi. Bang Rismond soal ijazahnya itu nanti di mana kira-kira? Maksudnya gimana? Apa ada pertimbangan untuk mencabut laporan soal ijazah Rismond yang disebut palsu? Ya, begini. Dua hal Jadi berbeda gini, itu. kami Dua hal berbeda itu. sebagai tim hukum yang menangani kasus pelaporan itu kita tidak bisa berbicara itu dulu karena ini belum masuk juga tahap penyidikan. Nomornya aja belum ya. Pemeriksaan juga belum, baru dilakukan pemeriksaan. Jadi itu masih sangat jauh sehingga itu adalah hak hukum bagi pelapor dan telapor. Monggo silahkan akhirnya seperti apa, endingnya seperti apa, tetapi saat ini masih jauh kok, masih jauh itu. Kita selesaikan satu persatu ya. RJ ini nggak mempengaruhi laporan? Enggak ada pengaruh itu. Tidak ada dua hal yang berbeda ya. Jadi itu nanti kita bahas. Ini dulu artinya apa sih klausal-klausal yang paling penting yang harus kita bahas di dalam. Nanti pesan penting yang menohok pasti Pak Andi Aswan akan mengejar Rismond nih kalau kita jumpa sebentar di dalam ya. Intinya begitu. Jadi apapun itu kita Rismond hari ini saya apresiasi ya saudara Rismond untuk bisa mengajukan RJ. Dan ditanya aja apakah kita yang mengajukan RJ
atau Rismon. Iya. Jadi jangan Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik loh ya. Gitu. Jadi gini, kalau tadi pertanyaannya ya untuk proses hukum itu tetap berjalan. Ya, ini saya tegaskan bahwa proses yang LP yang dilakukan oleh kami dengan Bang Bill sebagai saksi pelapor itu ini tetap berjalan, tidak akan dicabut untuk itu. Ya. Belum sampai ke situ lah. Belum ya. sampai kita masalah ke sana, ini tetap jalan.